Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Syedalun. Kembali lagi dalam program Islami Podcast edisi Bincang Musik dengan tema berdoa kesembuhan dunia melalui musik. Berdoa kesembuhan dunia melalui musik. Nah, bersama saya Maudatul Husna, jurnalis harian Islam Indonesia, dan telah hadir bersama saya personel Tangke Band yaitu Subur Dhani. Assalamualaikum Subur Dhani. Terima kasih nih. Ya, saya manggilnya Subur atau Dhani? Terserah, boleh apa aja. Boleh panggil Subur ataupun Dhani ya. Nah, Syaralun, sedikit informasi kepada Syaralun semua bahwa hari ini kita akan berbicara terkait dengan musik, yaitu dengan tema tadi saya sudah sebutkan, yaitu berdoa kesembuhan dunia melalui musik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Subur Dhani baru saja merilis single ya yang berjudul Sembuhlah Dunia, yang diciptakan sendiri oleh Subur Dhani, yaitu di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini yang tentunya dengan lagu itu ini ya mengandung doa, harapan dan optimis bahwa kita bisa melalui pandemi ini. Nah, selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Subur terkait, kita pengen tahu nih Subur, sebenarnya bagaimana sih inspirasi bisa menulis lagu ini? Dari mana tuh dapatnya Subur? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedalun, perkenalkan nama saya Subur Dhani. Sebenarnya saya ini seprofesi nih sama sama-sama jurnalis ya. Jadi di sisi lain mungkin saya juga berkesenian. Kemarin waktu pandemi mulai memuncak ya di Indonesia Kak Una ya. Di awal-awal bulan 2 kalau saya nggak salah bulan 3. Jadi karena setiap hari kita kan tugasnya juga menulis, meliput tentang COVID gitu ya. Saat itu memang Indonesia masih sangat kurang kasusnya, bahkan ya belum memuncak lah, belum mulai. Baru kalau saya nggak salah, karena kita juga ngikutin berita dari mahasiswa Wuhan ya. Saat itu Indonesia masih memulangkan mahasiswanya, termasuk mahasiswa Aceh. Dan tiba-tiba saya melihat sebuah video di Wuhan, itu ada anak bayi yang juga terpapar COVID ya, dan saat itu dia dipisahkan dari orang tuanya. Jadi dia ditempatkan di ruang kaca, sedangkan ayah dan ibunya ini tidak boleh berjumpa, hanya dari seberang ruang gitu. Jadi dibatasi, disekat dengan kaca. Jadi disitulah saya mulai merasa bahasa Aceh bersedih hati ya. Bersedih lah, sedih. Artinya memang COVID ini kayaknya sebuah sampar ya, penyakit dunia yang menurut saya bisa kena siapa saja. Bahkan saat itu saya mikir, ini jika pemerintah kita tidak cepat, mungkin bisa jadi Indonesia juga akan kena gitu. Kebetulan setelah itu Indonesia juga mulai ada kasus 1, 2, 3 dan seterusnya. Akhirnya saya coba, karena setiap hari saya menulis berita kan, kita menulis berita setiap hari. Di satu sisi kita dilema juga nih. Dilema artinya kita tidak ingin bahasa ininya, tidak ingin menakutkan masyarakat sebenarnya dengan berita, tapi tidak menulis berita tentang kondisi kita pun salah. Secara kode etik jurnalis kan. Jadi kita tidak mengupdate, tidak menghimbau masyarakat untuk waspada dan sebagainya. Tapi di satu sisi saya khawatir dengan berita ini justru akan lebih masyarakat down segala macam. Jadi saya mikir kayaknya ada hal positif lah yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini, agar kita semua tuh bangkit, tidak boleh lengah, tidak boleh down. Jadi karena kebetulan saya juga bermusik, akhirnya coba saya tulis lirik, dan saya beri judul Sembuhlah Dunia. Di aransemen sama teman saya Bang Taufik Opai. Akhirnya awalnya saya bilang sama kawan-kawan, ini kita upload ke YouTube yuk gitu kan. Rencananya bahkan tidak buat video klip, jadi cuma ngupload di YouTube aja dengan thumbnailnya gitu. Jadi karena kawan-kawan bilang nggak boleh, ini harus dipublikasi, jadi memang harus dibuat dengan bagus, jadi biar orang semua bisa lihat bahwa ini doa dan harapan kita. Gitu. Jadi melalui lagu single ya, single Sembuhlah Dunia ini
menjadi sebuah doa dan harapan kita agar kita tetap kuat melewati di masa pandemi ini gitu ya. Nah, di samping tadi kan Subur juga sering ya selama ini juga fokus di liputan COVID ya. Dan kemudian mungkin dari liputan itu timbullah ide untuk tulis lirik ya, lirik lagu. Nah, di saat bisa menulis lirik, kemudian saat menyanyikan itu, apa yang Subur rasakan? Saat take vokal, saat rekaman saja saya agak sedikit rasa-rasanya ingin menyanyi, tapi rasa-rasanya juga enggak ingin nyanyi gitu, karena tapi karena liriknya saya susun itu terkait doa dan harapan, jadi mungkin di situ ada motivasi saya untuk agar lagu ini disebarluaskan, siapapun boleh pakai, dan saya kan nguploadnya itu di akun YouTube pribadi saya, Subur Dhani Official, dan itu memang tidak ada monetize Kak Osna, jadi tidak ada pundi-pundi dolar artinya. Jadi lagu itu memang diperuntukkan untuk semua, siapapun boleh mau pakai, termasuk saya juga pernah tanda tangani kontrak dengan salah satu stasiun televisi nasional bahwa mereka juga menggunakan lagu itu, dan saya tanpa meminta apapun gitu. Jadi tujuan lagu itu memang untuk agar kita jangan resah, kita jangan khawatir bahwa dunia ini akan sembuh gitu. Bukan hanya Indonesia ya, semuanya. Seluruh dunia ya. Jadi awalnya emang ada perasaan ini antara mau dinyanyikan atau enggak, atau ada bagaimana perasaan? Kan apalagi setiap hari kita nulis jumlah positif COVID segala macam gitu kan. Kemudian di samping itu kita juga teringat keluarga juga di rumah. Betul. Dan saya sempat mendengar bahwa liriknya ini sangat dalam ya, Bang Subur ya. Ini seperti apa mungkin perasaan saat menyanyikan itu, Bang? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa karena ini doa, memang kan liriknya saya coba menggambarkan bahwa kekalutan dunia ya, bukan hanya Cina, bukan hanya, kan COVID ini merebak hampir ke semua negara, termasuk Indonesia belakangan gitu. Saat menyanyikan di awal saya ada keresahan gini, ini saya nyanyi nih, jangan-jangan nanti saya pula yang kena COVID gitu kan, terpapar gitu. Tapi minimal sudah ada sejarahnya bahwa saya pernah buat lagu gitu. Di satu sisi itu agak khawatir gitu kan. Habis itu satu sisi saya mikir juga seperti saya sampaikan tadi, karena setiap hari kita berkutat dengan berita, setiap hari kita nulis update segala macam, dan kita mengonsumsi semua berita baik itu internasional, nasional dan lokal kan. Jadi agak sedikit jangankan masyarakat, mungkin kita yang sebagai penulis juga resah gitu. Jadi karena saya mungkin ada di sisi lain yang bisa saya lakukan, akhirnya saya coba nulis lirik. Dan lirik itu kalau saya bisa menyelesaikan lirik itu 1 hari kalau saya nggak salah, karena mungkin moodnya lagi bagus ya, lagi moody lah. Lagi moody, kemudian emosionalnya juga lagi bagus. Jadi akhirnya 1 hari saya selesai nulis lirik, saya buat notasi segala macam. Besoknya ke studio, dan di studio selesai cepat gitu, karena musiknya sangat minimalis, nggak dibuat ribet gitu. Oke, baik. Dan tadi pagi saya sempat lihat nih di channel YouTube-nya Subur Dhani. Saya lihat tadi pagi sih sekitar jam 7:30 tuh sudah ditonton sebanyak 4.000 kali di seluruh dunia ya. Sejak upload, kalau saya nggak salah, kapan di-upload itu? Bulan berapa ya? Bulan April ya kalau nggak salah, sekitar April. April kalau nggak salah. Memang saya tengok yang nonton banyak ya. Cuma lagi-lagi akun YouTube saya memang sengaja saya upload di akun YouTube yang belum ada apa-apanya. Saya membuat akun YouTube baru, yang itu tidak ada monetize. Jadi saya tidak mencari feedback dari lagu ini. Saya cuman ingin berkarya, ingin mempositifkan pikiran semua orang bahwa kita akan melewati masa ini. Makanya saya buat akun YouTube baru, Subur Dhani Official. Saya dibantu sama Opai Studio dan juga D1 Frame Pictures, Anoma Film. Jadi dibantu, semuanya bekerja tanpa pamrih nih kalau kan. Jadi karena teman-teman jadi mau semua membantu, akhirnya kita upload. Alhamdulillah ya. Kayak gitu kalau alhamdulillah mendapat sambutan ya. Alhamdulillah juga mendapat sambutan yang sangat bagus di masyarakat ya. Artinya Bang Subur, meskipun kita di tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang kita juga nggak tahu sampai kapan berakhir, tapi jangan menghentikan kreativitas kita, apapun kemampuan kita miliki. Seperti tadi Bang Subur, di samping sebagai seorang jurnalis harian Islam di Indonesia, juga bergerak di bidang musik kesenian gitu. Jadi dengan ide-idenya setidaknya itu bisa menginspirasi yang lainnya.